Siapa yang percaya Pak Jokowi ijazahnya asli? Boleh angkat tangan. Yakin? Emang pernah Pak Jokowi ngomong sama saudara? Emang saudara pernah lihat langsung ijazahnya Pak Jokowi? Loh, kenapa saudara yakin asli? Ini kan pemikiran di pikiran kita. Tapi dalam dunia post-truth, di mana orang tidak cari kebenaran tapi cari pembenaran, ada kelompok yang walaupun sudah coba dibuktikan dengan segala macam cara, akan tetap bilang ijazahnya palsu. Siapa yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Gak ada yang angkat tangan? Takut disebut temannya Roy Suryo. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Membangun Keluarga Kuat di Era Artificial Intelligence atau AI, kecerdasan buatan. Saudara, kita sedang berada pada akhir zaman dan kita tahu kemajuan teknologi terjadi begitu pesat. Alkitab berkata salah satu tanda dari akhir zaman adalah pengetahuan akan bertambah. Hari-hari ini dunia sudah menemukan kecerdasan buatan yang disebut sebagai AI, dan itu bisa merubah kehidupan manusia. Sudah ada mobil yang bisa berjalan tanpa supir misalnya, dan ada banyak kemajuan teknologi yang di luar nalar pikiran manusia. Sosial media juga sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia pada hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa kemajuan teknologi termasuk AI sebetulnya adalah sesuatu yang netral. Bisa baik, bisa buruk, tergantung dari siapa yang menggunakannya. Seperti pisau, bisa pakai potong kentang, potong daging, tapi juga bisa dipakai untuk menusuk orang. Tapi yang mesti kita waspadai sekarang adalah si jahat bisa memakai kemajuan teknologi yang luar biasa untuk menyebarkan hoax atau dusta secara masif. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, itu kondisi manusia pada akhir zaman di mana antikris muncul. Dan sekarang ini roh antikristus sudah merajalela di mana-mana. Dan apa cirinya? Dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sekarang ini ada teknologi namanya deepfake, yaitu berita palsu yang dihasilkan oleh AI. Bukan hanya berupa kalimat, tapi juga disertai dengan suara, disertai gambar, bahkan disertai dengan tampilan wajah orang yang sulit dibedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Dan ini sesuatu yang berbahaya karena kalau berita deepfake ini misalnya menyebarkan kebohongan, menghantam etnis, menghantam agama yang lain, itu akan menimbulkan konflik horizontal karena ujaran kebencian ini. Dan terlalu seringnya kita menggunakan sosial media yang sifatnya duniawi, ini bisa menggerus iman kita jika perkara-perkara rohani itu mulai luntur dan api Roh Kudus itu mulai padam di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kata di dalam ilmu jiwa yang kita harus ngerti karena ini makin meluas hari-hari ini. Delusi, delusional. Delusi adalah keyakinan yang kuat di dalam diri seseorang, padahal tidak ada bukti yang kuat yang meneguhkannya. Jadi pokoknya walaupun diyakinkan dengan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, dia bilang pokoknya saya percayanya ini, bukan percaya itu. Nah, ini adalah ciri dari orang yang hidup pada era post-truth, di mana yang dianggap benar bukan kebenaran tapi pembenaran bagi diri sendiri. Dan ini mempengaruhi perasaan, emosi, sehingga kita makin sulit membedakan mana yang benar dan salah. Dan kalau ini dibiarkan berkembang, maka kita akan skeptis juga terhadap nilai-nilai yang dianggap kebenaran absolut. Misalnya, kita percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran Allah tanpa salah. Tapi orang akan berkata, itu kan menurut Anda orang Kristen, menurut kami berbeda. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tetapi yang lain berkata, itu kan menurut Anda. Kalau menurut kami ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju Allah. Maka dunia terjerumus pada pluralisme, relativisme.
Tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya dianggap relatif, bisa benar, bisa salah. Dan ini adalah sesuatu yang membingungkan manusia. Saudara mungkin ingat beberapa tahun yang lampau ada sebuah peristiwa kopi sianida dari Cafe Olivier yang ada di Jakarta, digunakan oleh seorang gadis yang bernama Jessica untuk meracuni temannya, yaitu Mirna Solihin. Akhirnya orangnya ditangkap, diadili, dan kemudian masuk penjara 20 tahun. Dia sudah menjalani sepertiga masa hukuman lebih, 8 tahun, dan beberapa waktu lalu dibebaskan bersyarat. Lalu kemudian diwawancara oleh televisi Australia, karena memang dia akan cukup lama tinggal di Australia. Dan ternyata setelah tayangan ini muncul, timbul keraguan lagi. Dan banyak netizen, pemirsa terbelah. Apakah dia itu seorang pembunuh berdarah dingin, yang katanya sampai pakai lie detector juga percuma. Karena dia punya cara ngomong yang begitu meyakinkan, sehingga dianggap itu sesuatu yang benar, padahal bohong. Atau sebaliknya, dia adalah orang yang benar-benar tidak melakukan pembunuhan, tapi kemudian dia disangkakan menjadi pembunuh. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kalau melihat fakta, dia itu sudah 5 kali disidang. Yang pertama pengadilan negeri, kedua pengadilan tinggi, ketiga Mahkamah Agung, keempat PK peninjauan kembali pertama, yang kedua peninjauan kembali kedua. Jadi 5 kali sidang dipimpin oleh 5 hakim yang berbeda-beda, dan tidak satu pun dari 5 pengadilan ini yang berkata dia bukan pembunuhnya. Jadi kelima-lima hakim yang berbeda-beda ini semuanya memutuskan dia bersalah, dia adalah pembunuh. Jadi ini sudah inkrah, punya kekuatan hukum secara tetap. Namun sampai hari ini orang masih meragukan apakah benar dia salah atau tidak. Masih ada 2 kelompok yang terbelah. Ini yang saya maksudkan dengan delusi. Keyakinan kuat dalam diri seseorang bahwa itu salah, walaupun bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa keyakinan orang ini tidak tepat. Nah, saya tidak mau berpolemik dia pembunuh atau bukan. Karena yang saya jelaskan apakah dia pembunuh atau tidak. Saya mau menjelaskan tentang delusional ini. Saya ambil contoh yang lebih up to date. Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Siapa yang percaya Pak Jokowi ijazahnya asli? Boleh angkat tangan. Yakin? Emang pernah Pak Jokowi ngomong sama saudara? Emang saudara pernah lihat langsung ijazahnya Pak Jokowi? Loh, kenapa saudara yakin asli? Ini kan pemikiran di pikiran kita. Tapi dalam dunia post-truth, di mana orang tidak cari kebenaran tapi cari pembenaran, ada kelompok yang walaupun sudah coba dibuktikan dengan segala macam cara, akan tetap bilang ijazahnya palsu. Siapa yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Nggak ada yang angkat tangan? Takut disebut temannya Roy Suryo, saudara. Nah, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengatakan ijazahnya asli atau palsu. Itu bukan ranah saya, itu bukan urusan saya. Tapi saya mau bilang begini, Rektor Universitas Gadjah Mada Jogja bilang itu asli. Teman-teman sebayanya bilang itu asli. Sudah di-compare dengan ijazah-ijazah lain yang sejaman dengan dia, semuanya asli. Bareskrim sudah melihat dan bilang itu asli. Tapi tetap saja ada orang bilang enggak lah, itu merekayasa, itu pasti palsu. Dan di Indonesia itu agak membingungkan juga, saudara. Kalau orang menuduh, maka sebetulnya yang menuduh itu yang harus membuktikan dalil yang dia sebutkan. Bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan bahwa dia tidak seperti itu. Ijazah kamu asli, ijazah kamu palsu. Kok kamu bisa ngomong gitu? Nih, saya punya yang asli. Pasti yang kamu punya palsu. Di Indonesia kan enggak. Ijazah kamu palsu, mana yang asli? Ya itu, karena kamu tidak bisa tunjukkan yang asli, saya bilang palsu. Agak membingungkan, saudara-saudara. Dan ini adalah delusional yang seringkali muncul di dalam kehidupan sosial kita. Nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah, walaupun sudah ditunjukkan serangkaian bukti. Pokoknya aku nggak percaya. Lah kalau sudah gini kan siapa yang bisa meyakinkan? Saya tahu ada satu solusi untuk membuktikan benar atau salah, yaitu ungkapan seeing is believing. Seeing is believing. Apa yang aku lihat itu yang aku percaya. Sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak percaya. Setelah aku melihat, bahkan mencucukkan jariku pada bekas luka Yesus, baru aku percaya. Itu imannya Thomas. Kamu percaya dia malingnya? Percaya. Loh, kok kamu begitu yakin? Aku lihat sendiri waktu dia ngambil tuh duit. Masa saya nggak percaya? Aku lihat sendiri.
Jadi kalau kita lihat, bagi kita mudah untuk percaya. Tapi hari-hari ini, dengan kemajuan teknologi, jangan terlalu percaya apa yang saudara lihat. Sebab apa yang saudara lihat belum tentu asli, belum tentu benar, itu bisa menyesatkan. Coba lihat video berikut ini. What you are seeing is not real. How can you distinguish the truth from a lie? They used to say seeing is believing. But you can't trust your eyes. I mean, what's going on? What if this artificial intelligence is leading us towards a very dark place? The world is about to be plunged into a time of deception unlike anything that has ever been seen before, and I don't think people realize it. If you ask me, this is the end. These are like the last days and something big is coming. Humanity has just driven off the edge of a cliff, and we are now plummeting at a very high rate of speed towards certain destruction. I am not real. Tadi kita melihat ada 8 orang yang muncul di layar. Saya mau tanya, orang keberapa yang asli? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana orang asli, mana yang palsu? Jawabannya tidak satu pun yang asli. Itu bukan manusia. Itu hanyalah avatar yang dibuat oleh Prom AI. Kalau dulu avatar masih berupa kayak kartun gitu saudara. Sekarang sudah mirip sekali dengan manusia. Jadi tidak pernah ada orang yang wajahnya seperti itu, yang bisa ngomong seperti itu. Semua dibuat oleh AI. Dan bahayanya sekarang, kita bisa mengganti wajah-wajah tadi dengan wajah saya, dengan wajah saudara. Tinggal klik, langsung yang ngomong, yang muncul adalah wajah saya atau wajah saudara. Suaranya gimana? Dengan AI, suara kita diambil beberapa patah kata, maka disusun lagi untuk ngomong apa saja, dan suaranya persis suara kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, karena bisa digunakan untuk penipuan, untuk maksud yang jahat. Jadi saya tunjukkan ini untuk kita berjaga-jaga, waspada, betapa bahayanya situasi pada akhir zaman ini kalau kita tidak mengerti siasat daripada si jahat. Coba kita lihat video kedua. Ini bukanlah tambang Bitcoin. Ini adalah phone farm, kumpulan HP tanpa layar yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini bisa menyerangmu, membulimu, bahkan mempengaruhi pilihan politik kamu di sosial media. Pernahkah kamu posting pandangan politik kamu di sosial media dan tiba-tiba diserang akun-akun seperti ini? Ciri-cirinya jumlah followernya sedikit tapi followingnya ribuan, postingan kosong atau akunnya privat. Jika ya, maka jangan kamu hiraukan karena sebenarnya mereka hanyalah bot, bukan manusia. Ini adalah bisnis jasa sewa bot. Menggunakan teknologi AI, sistem ini bisa membanjiri komentar sesuai pesanan penyewanya. Biasa disewa oleh para buzzer politik untuk mempengaruhi pilihan orang dan menghancurkan karakter lawan politik. Jadi berhati-hatilah di sosial media, jangan mau pikiranmu dimanipulasi oleh buzzer politik. Jadi saudara sekalian, bila orang sekarang ingin melakukan black campaign, dia tidak perlu mengupah 100 orang, tolong ya, ngomong negatif tentang si A. Nggak perlu. Mereka sewa jasa bot. Kayak robot gitu saudara sekalian. Dan muncul komentar-komentarnya bisa beragam sesuai pesanan. Dan itu bisa dilakukan secara masif dalam hitungan beberapa detik. Untuk menyerang seseorang, padahal nggak ada orangnya. Itu hanyalah prompt. Itu adalah ketikan yang sudah disetting dengan kecerdasan buatan. Betapa mengerikannya. Misalnya, kalau ada seorang anak remaja lah, katakan, yang ingin diserang oleh teman-temannya, dia sewa 400 bot, kata-katain anak ini, dia jelek, dia nggak layak hidup, dia bodoh, lebih baik dia mati, dan sebagainya. Tiba-tiba 400 akun yang berbeda-beda, dan dia pikir dari seluruh Indonesia menyerang dia. Dan kalau dia bukan seorang beriman yang punya teman-teman yang menguatkan dan tidak ngerti tipuan ini, dia bisa mati bunuh diri loh saudara. Karena harga dirinya akan hancur. Orang-orang zaman dulu nggak pernah pikir ada teknologi model seperti ini. Berapa minggu lalu ada seorang teman saya dari Jakarta kasih WA kepada saya, Pak, coba lihat komentar di kolom akun daripada DB Battle. Itu kan kolom khotbah, saudara-saudara. Lalu saya lihat kok banyak tulisan-tulisan tentang ini, judi online. Ya gacor, apa segala macam gitu. Wah, saya bilang kok ada orang komen-komen dan akunnya itu beda-beda, saudara. Lalu saya bilang kurang ajar juga ini orang. Ini khotbah komentarnya malah judi online.
Dia bilang apa? Nggak ada orangnya, Pak. Itu cuma bot. Oh ya? Jadi gimana? Ya itu, diserang. Dan saya lihat akun ini baru menyerang 2 jam yang lalu. Karena kita lihat di berbagai kolom komen itu muncul. Wah, kalau gitu harus diapain? Hapus saja. Saudara-saudara, kita nggak mikir. Saya pikir ada orangnya. Kurang ajar juga ini. Ada yang iseng. Bukan, saudara. Itu semacam bot yang muncul. Nah, saya ingin tunjukkan ini video VO3 yang ketika masuk ke tengah masyarakat dan orang nggak tahu perbedaannya, bahaya sekali. Mari kita lihat. Beginilah gambaran mengerikan teknologi Google VO3. Pernahkah kamu membayangkan di masa depan kamu nggak perlu kamera buat ngejatuhin orang? Cukup hanya dengan prompt, dan Google VO3 akan menciptakan kebohongan yang terlihat seperti kebenaran. Bayangin ada video ibu kamu mengaku ateis, menghina agama muslim, dan menyebar aliran sesat. Wajahnya, suaranya, ekspresinya, semua itu tampak nyata. Disebar di grup WhatsApp kampung. Videonya viral, kemudian dia diburu satu kampung, digunjing, dikucilkan. Padahal, dia bahkan gak tahu videonya dibuat oleh orang lain. Pertanyaannya sekarang, kalau video palsu tentang kamu tiba-tiba viral, masih adakah orang yang mau percaya kamu? Apalagi di Indonesia di mana hoax sebelum AI sudah membabi buta. Sekarang ini meniru suara orang, meniru gambar wajah orang, bahkan membuat video tentang orang itu gampang dilakukan hanya dengan klik. Dan semua bisa dibuat, saudara-saudara. Coba saudara bayangkan kalau orang ingin menjatuhkan orang lain. Pakai contoh saya aja lah, ada orang iseng atau orang bermaksud jahat, suara saya ditiru, wajah saya ditiru, gambar saya ditiru, lalu tiba-tiba sepertinya saya khotbah di sebuah mimbar entah di mana, dan saya bilang, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, neraka dan sorga tidak ada, nggak usah percaya kepada kekristenan, semuanya adalah bohong, dan saya punya 5 orang istri. Apa nggak akan ada kehebohan kalau, wah, masa seperti itu? Dan orang-orang, tadi dibilang video kampung, orang-orang yang nggak ngerti soal teknologi semacam ini, berkata, wah ini pengajaran sesat. Padahal saya juga nggak tahu siapa yang bikin, nggak punya ide tentang hal itu. Betapa jahatnya manusia menggunakan cara-cara seperti ini pada akhir zaman. Karena itu kita harus waspada, saudara-saudara, supaya kita benar-benar tidak tertipu oleh tipu daya si jahat. Tapi saya bersyukur Alkitab mengajarkan kita roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Karena itu bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang kuat untuk mengatasi dusta hoax daripada si jahat yang semakin mirip dengan aslinya, yang semakin canggih sehingga kita sulit membedakan mana yang benar dan salah. Saya gunakan akronim KUAT, K-U-A-T, supaya keluarga kita tetap kokoh. Yang pertama, K, kritis terhadap informasi. Kalau saudara dapat informasi misalnya dari WA group, ya WA group teman-teman sekolah atau WA group mana-mana, jangan langsung percaya bahwa itu adalah satu kebenaran. Cek sumber informasinya, apakah kredibel. Ya lihat, ini yang memberitakan mana. Ada nggak di kantor berita terpercaya? Apakah CNN misalnya ke luar negeri, atau misalnya Antara, atau misalnya Kompas.com. Karena kadang-kadang orang menyusupkan hoax yang tidak diverifikasi kebenarannya, dan itu akan merugikan kita pembacanya yang percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. April yang lalu saya ke Amerika, dan waktu jalan di mobil saya tanya kepada teman, karena kita kan lihat ada billboard besar itu saudara, Hollywood. Saya tanya, ini Hollywood kan waktu kebakaran hutan beberapa bulan yang lalu tuh kebakar habis kan? Kok ini masih ada? Dia bilang, bohong itu mah. Ah, bohong gimana? Saya ada yang ngirimin tuh di sosial media. Iya, kebakaran hutannya benar. Ada rumah-rumah yang terbakar. Tapi Hollywood kagak. Ada orang iseng bikin pakai AI seakan-akan pelang Hollywood itu juga sudah terbakar. Jadi kalau saudara ke sana sekarang, masih ada dan nggak pernah kebakaran daerah itu. Karena itu selalu dicek, walaupun kita lihat, seeing is believing. Jangan terlalu percaya. Apa yang kita lihat sekarang belum tentu benar. Jangan terpancing, kebohongan dirancang memanipulasi emosi, tenang dan berpikir jernih. Saya malam-malam pernah ditelepon orang. Begitu angkat, jam berapa, subuh atau jam 2 gitu. Siapa ini? Begitu diangkat, saudara, ada yang nangis. Waduh, nangis dan sebagainya. Langsung ada orang lain bilang, Pak, anak Anda ditangkap karena narkoba. Dan supaya bisa cepat lepas, segera transfer sekian. Saudara-saudara, tapi suara yang nangis itu laki-laki. Dia nggak tahu anak saya perempuan semua, saudara sekalian. Jadi saya bilang, pembohong itu, saudara.
Ya, tapi kalau misalnya ada bapak punya anak laki lalu kemudian dengar seperti itu, apa enggak kaget? Nah, istri saya pernah ditelepon juga oleh orang. Ibu, anak ibu kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit, saya mengantar dia dan harus segera ditindak. Kalau tidak, ini bisa membahayakan nyawanya. Tapi harus bayar DP untuk rumah sakit 10 juta. Tolong ditransfer sekarang ya. Kalau tidak, bahaya ini nyawanya. Wah, kaget kan saudara sekalian. Tapi kemudian mulai coba menenangkan diri, telepon ke sekolahnya. Karena tadi pergi ke sekolah, diantar saudara. Kok aneh ya, kecelakaan, masuk ke rumah sakit, ditelepon ke kepala sekolahnya di kantor. Bu, kalau Joy ada nggak? Ada tuh, lagi di kelas. Saudara-saudara, ternyata ini orang bohong. Nah, hati-hati jangan mudah terpancing. Yang ketiga, saudara sekalian, kita juga harus cari berbagai perspektif. Jangan hanya terpaku pada satu sumber atau satu sisi cerita. Kalau dengar langsung kelihatannya meyakinkan. Tapi kalau kita compare, perbandingkan, baru nalar kita mulai berpikir, benar atau tidak. Dan tanya saudara seiman yang punya hikmat rohani. Karena itu betapa pentingnya komunitas, di mana kita bisa saling check and recheck, sharing satu dengan yang lain, supaya tidak gampang tertipu. Karena sekarang ini banyak juga orang pakai foto kita diambil di crop gitu aja dari sosial media, lalu dia beli nomor HP yang beda, kan murah di Indonesia, lalu pakai nama kita, saudara-saudara. Dan kemudian dengan nomor HP itu dia kirim pesan ke kenalan kita, ke kontak kita. Kalau dulu mama minta pulsa, sekarang nggak minta duit, saudara-saudara. Minta duitnya juga puluhan juta dan sebagainya. Jangan langsung percaya. Mendingan ditelepon dulu orangnya benar atau tidak. Sebab ternyata pencuri, penipu suka ngomong seperti itu. Keluarga saya pernah ngalami hal seperti itu. Kalau nggak salah istri saya HP-nya bukan nomornya dipakai orang, tidak. Orang lain pakai nomor sembarang aja, tapi pakai wajah dan namanya. Saudara-saudara, lalu karena kita ada kenalan polisi bagian cyber, kita minta tolong, bisa tolong dicari nggak? Ini siapa yang ngerjain kita? Nggak lama, ketahuan. Saya tahu orangnya. Dia tinggal dia sebut nama satu kota di Sumatera. Oh ya, di mana? Lagi apa dia? Posisinya di mana? Posisinya dari dalam rumah tahanan, dari dalam penjara. Jadi rupanya, saudara-saudara, kita kan udah kesal-kesal kurang ajar nih orang nipu orang, nanti bukan cuma kita yang ditipu, banyak orang ditipu. Wah, mesti dilaporin polisi, ditangkap, masuk penjara. Ternyata orang itu sudah ada di dalam penjara, saudara-saudara. Dia punya HP, lalu modal pulsa, nipu orang lain. Dan akhirnya kita pikir ngapain juga dilaporin polisi. Kalau ditangkap masuk penjara. Nah, ini orangnya ada di dalam penjara. Saudara-saudara, inilah situasi yang memang kita harus waspadai, tapi kita harus kritis terhadap informasi, jangan gampang tertipu. Pokoknya kalau ada orang mendesak, mesti cepat, kalau tidak anak Anda akan begini, kalau tidak, atau penawaran barang, waduh ini lagi promo besar-besaran, tapi kita hanya kasih waktu sekarang ini, 10 menit ke depan, kalau tidak, lewat, dia tawarkan iPhone, misalnya harga katakan 15 juta, ini saya tawarkan cuma 3 juta rupiah, tapi harus sekarang, kalau tidak kami kasihkan giveaway untuk orang lain. Wah, kita kalau udah serakah, terpancing langsung kirim duit, hilang duitnya, saudara. Dan kalau saya tilik-tilik ya, banyak penipu itu mainnya itu hari Jumat sama Sabtu, menjelang bank tutup, atau Sabtu bank nggak tutup, bank udah tutup, jadi waktu kirim nggak bisa diblokir lagi. Ya hari lain juga bisa, tapi berapa kali saya lihat terima model begitu Jumat atau Sabtu. Pokoknya hati-hati, kritis, waspada terhadap situasi ini. Yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita kuat menghadapi penipuan pada akhir zaman ini? Upayakan tumbuh rohani. Jangan terus scrolling sosial media, tapi gunakan waktu untuk berakar dalam firman. Kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Sehingga ketika kita bertumbuh dalam firman, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga harus hidup di dalam doa intim dengan Tuhan, taat akan petunjuk Roh Kudus. Kalau kita suka hidup dalam doa, pujian, penyembahan, akan ada kepekaan, sensitivitas spiritual di dalam hati kita untuk membedakan apakah ini benar atau salah. Seringkali, saudara sekalian, Roh Kudus itu tidak bicara audible di telinga kita. Hai anakku, inilah yang aku inginkan. Tapi dia bicara di hati nurani kita dengan memberikan kegelisahan
kalau dia nggak setuju dengan apa yang kita mau lakukan, atau sebaliknya ketenangan, damai sejahtera ketika dia setuju dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kalau saudara mau mengambil keputusan, lalu runding suami istri, masih belum klop. Enggak, jangan, enggak ini bagus dan sebagainya. Ketika saudara belum klop, maka jangan paksakan pengambilan keputusan. Karena saya mau bilang, seringkali perbedaan pendapat, tidak adanya damai sejahtera, bukan merupakan alat setan, tapi alat Tuhan memproteksi kita supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah, keputusan yang terburu-buru. Dan Tuhan memberikan pasangan hidup kepada saudara untuk menjaga dan melindungi kita, sehingga yang kita putuskan adalah sesuatu yang bijaksana. Tapi kalau semuanya damai sejahtera, sepakat, nah mungkin itu adalah sinyal dari Roh Kudus bahwa kita boleh mengambil keputusan tersebut. Namun tetap semuanya harus dicek pada firman Tuhan. Karena pernah ada nih hamba Tuhan yang ngomong gini sama saya, Pak, saya waktu kawin sama istri saya itu ya, waduh berantem aja terus, sampai akhirnya kami cerai, dan sekarang saya sudah nikah lagi dengan yang lain. Wah, hidup saya damai sejahtera, katanya. Saya bilang, ngawur kamu, lebih baik gak jadi hamba Tuhan lah kalau begitu. Karena apa, saudara sekalian? Itu memang gak diajarkan oleh Alkitab. Ada damai sejahtera palsu, karena hati manusia penipu adanya. Tapi kalau kita berakar pada firman, hidup dalam keintiman dan juga kepekaan pada Roh Kudus, ada tuntunan Tuhan. Berikutnya, miliki komunitas rohani, gereja, komunitas sel. Ini adalah lingkungan positif di mana kita saling menguatkan iman, membentengi dari pengaruh negatif dunia. Kalau kita mengusahakan tumbuh rohani dalam firman, dalam doa, dalam komunitas, maka lebih banyak orang-orang seiman yang bisa saling mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam penipuan. K, kritis terhadap informasi. U, upayakan tumbuh rohani. A, awas tipuan iblis. Siapa yang senang ketika orang tertipu? Iblis. Karena Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Saudara-saudara, dia adalah sumber kebohongan. Tujuannya adalah menjauhkan kita dari Tuhan dan kebenarannya. Alkitab juga berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ingin menghancurkan iman kita. Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Maka kita harus proteksi. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus pada roh kebohongan, hidup dalam roh yang sebaliknya, roh yang berlawanan, yaitu roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membuat kita peka dan dituntun di dalam kebenaran. Karena itu jangan tolak suara Roh Kudus. Jangan tolak suara hati saudara yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita akan firman, jangan kita melanggar. Supaya kita masih terus memiliki alarm rohani di dalam hati kita dan tidak mematikan suara hati tersebut. Saudara, kita juga harus belajar menguji roh. Jangan percayai semua roh, karena nabi-nabi palsu telah berkeliling ke seluruh dunia ingin menyesatkan orang. Makanya kita harus peka dan harus menguji roh agar tidak terperdaya. Dan K, saya ulang, K tadi adalah kritis terhadap informasi. U, upayakan tumbuh rohani. A, awas tipuan iblis. Dan terakhir T, Tuhan jadi fondasi keluarga. Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuhan harus kita jadikan pribadi terpenting dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tuhan adalah pembangun keluarga. Tuhan adalah penjaga utama keluarga kita. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Tapi kalau Tuhan kita libatkan dalam kehidupan kita, lagi tidur pun berkat akan Dia perintahkan datang dalam kehidupan kita. Karenanya di dalam keluarga kita perlu meningkatkan komunikasi yang baik. Jangan kata-kata kasar, menyakitkan, kata-kata kotor. Ada orang kalau ngomong itu kayak marah-marah. Jangan marah-marah dong. Enggak, saya mau ngomongnya begini. Banyak orang ngomong nadanya tinggi. Kayak orang marah-marah. Padahal nggak seperti itu. Nah, karena itu mari kita perbaiki cara kita bicara, bukan hanya kalimatnya, tapi nada suaranya. Misalnya, orang ngomong gini, saya marah tahu sama kamu, kamu kurang ajar sama saya. Wah, ini kan membangkitkan pertengkaran, tapi kalimat boleh persis sama, nadanya direndahkan. Saya marah tahu sama kamu, kamu kok kurang ajar sama saya. Karena kalimatnya sama, saudara, cuma nadanya agak rendah. Maka pasangan akan bilang, oh tersinggung ya, kalau gitu saya juga minta maaf.
Kan nggak jadi berantem, saudara sekalian. Jadi jaga kata-kata kita. Kata-kata kebun binatang sudah nggak boleh keluar kalau kita sudah percaya kepada Yesus jadi anak Allah. Saya ingat satu kali saya pernah makan di sebuah food court. Saya lagi nunggu sate datang sama istri, saudara sekalian. Di samping saya ini ada kelompok anak-anak SMA kelihatannya, 7-8 orang lagi ngobrol. Herannya, ngomong apa saja, siapapun yang bicara selalu ada anjingnya. Anjing, anjing, anjing. Aduh, sampai saya bingung, saudara. Saya bilang kita pindah tempat yuk, sebelah kita anjing semuanya ini. Saudara-saudara, kalau kita udah jadi anak Tuhan, omongan-omongan seperti itu kan nggak perlu keluar dalam mulut kita. Makanya dalam keluarga kita juga, ayo komunikasi dibenahi. Hidup dalam kasih, jangan saling membenci. Kadang-kadang kepada orang lain kita masih nahan-nahan, udah gregetan. Tapi aduh, kalau saya nggak tahan, waduh bisa meledak nih. Tapi kepada keluarga, topeng kesopanan udah nggak ada, saudara. Kita juga kalau mau ngomong apa nggak ada remnya, blong remnya. Dan akibatnya keluarga yang merupakan kelompok yang seharusnya paling kita sayangi menjadi luka-luka karena sikap hati yang selalu menyalahkan, menuduh satu dengan yang lain. Mari kita hidup dalam kasih dan dirikanlah mesbah doa keluarga. Suami istri doa sama-sama, nggak usah panjang-panjang, saudara. Oh, kami berdoa orang kelaparan di Afrika dan sebagainya, nggak usah gitulah. Ya doain, berkati aja suami dan istri paling 1-2 menit. Kalau ada anak-anak, ajak ngobrol, ajak doa. Berkati anak-anak, nggak usah terlalu panjang lebar. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ada pihak ketiga yang kita undang, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang hadir dan akan menguatkan keluarga kita. Saudara, jadi bagaimana keluarga kita bisa kuat di era AI ini? 4 hal. KUAT. Pertama, kritis terhadap informasi. Kedua, upayakan tumbuh rohani. Ketiga, awas tipuan iblis. Keempat, Tuhan jadi fondasi keluarga. Boleh ucapkan sama-sama? Bagaimana supaya keluarga kita kuat di era AI? Pertama, kritis terhadap informasi. Upayakan tumbuh rohani. Awas tipuan iblis. Tuhan jadi fondasi keluarga. Kalau 4 hal ini kita lakukan, keluarga kita akan jadi keluarga yang kuat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar khotbah yang sangat luar biasa, Saudara ya, dari Pendeta Rubin Adi Abraham hari ini. Beliau telah menjelaskan secara detail dampak positif dan negatif kecerdasan buatan AI di zaman modern ini. Ya, sebuah topik yang sangat relevan, Saudara ya, dan penting bagi kita semua ya, supaya berhati-hati ya. Semoga uraian tersebut telah menambah wawasan dan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya, dan bagaimana kita dapat bijaksana dalam memanfaatkannya ya. Bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada kesempatan ini kami mengundang Anda untuk membuka hati dan menerima kasih karunia Yesus Kristus ya. Jangan tunda lagi, saudara ya. Jangan tunda lagi pertobatanmu, karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal. Waktu terus berjalan dan kesempatan ini tidak akan selalu ada ya. Mari kita merenungkan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pendeta Rubin Adi Abraham, dan mendoakan agar kita semua dapat menjadi garam dunia dan terang dunia ya, menggunakan setiap karunia dan teknologi yang ada ya, termasuk AI ya, untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita doakan bangsa dan negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia, agar tetap diberkati dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Mari juga kita mendoakan perdamaian bagi Israel dan Iran ya, agar konflik yang terjadi dapat segera berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri.
Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.